Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ervina Resti Aziza dengan NIM 203190235 dan saya sendiri Istiqomah dengan NIM 203190235. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Pengertian strategi pengembangan kurikulum. Strategi ialah suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di dalam kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah diterapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengembangan ialah pola dan urutan umum perbuatan antara guru dengan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga, strategi pengembangan kurikulum ialah rencana atau target yang mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan. Karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Strategi pengembangan kurikulum melalui pendekatan desentralistik. Sistem pengelolaan desentralisasi adalah bentuk organisasi yang menghubungkan otonomi organik dengan aspek-aspek kelembagaan tertentu bagi daerah tertentu. Dalam sistem ini, kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum diserahkan pada daerah, guru, atau sekolah masing-masing. Peran guru dalam sistem pengelolaan kurikulum desentralisasi lebih besar daripada dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi. Pendekatan ini disebut juga pendekatan grassroots, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari akar rumput. Dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak pengembang kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individu maupun kelompok. Semua kebijakan kurikulum tidak diatur oleh pemerintah pusat, melainkan ditentukan oleh pemerintah daerah dan sekolah. Dalam implementasinya, sering terjadi persaingan kualitas pendidikan yang sangat ketat, baik sesama peserta didik, sekolah maupun daerah. Prosedur kerja pendekatan ini dimulai dari guru, semua isu, keresahan, dan permasalahan ditampung dan didiskusikan oleh guru. Kemudian, hasilnya baru diserahkan ke pejabat struktural di atasnya secara berjenjang.
Kelebihan sistem pengelolaan kurikulum desentralisasi. Yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, manajerial, maupun profesionalitas. Dan yang terakhir, kurikulum disusun sendiri oleh para guru, sehingga memudahkan guru untuk implementasinya. Sedangkan kelemahan sistem pengelolaan kurikulum desentralisasi, yang pertama yaitu tidak ada keseragaman sama sekali. Yang kedua, tidak ada standar penilaian yang sama, sehingga sulit membandingkan tingkat keberhasilan suatu daerah dengan daerah lain. Yang ketiga, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa dari suatu wilayah ke wilayah lain karena kurikulumnya tidak sama. Dan yang keempat, yaitu sukar untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum melalui pendekatan sentralistik. Sistem pengelolaan sentralistik atau terpusat adalah keterlibatan penuh pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem ini disebut juga dengan model top-down, yaitu model pengembangan kurikulum dari atas ke bawah, yang artinya segala bentuk kurikulum yang akan diimplementasikan di seluruh sekolah itu yang menyusun dan menentukan adalah pemerintah pusat. Guru dalam sistem sentralisasi tidak memiliki peran dalam perencanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum makro. Namun guru lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro adalah kurikulum menyeluruh yang meliputi semua komponen kurikulum, semua wilayah atau semua siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum mikro adalah rincian atau jabaran dari kurikulum makro, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri dari para ahli atau pakar kurikulum. Pengelolaan kurikulum pendekatan sentralistik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Di antara beberapa kelebihan dari sistem pengelolaan kurikulum pendekatan sentralistik yaitu, yang pertama, mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tercapainya standar minimal penguasaan atau perkembangan anak. Yang ketiga, mudah dikelola, mudah dimonitor, dan dievaluasi. Yang terakhir, lebih hemat dan dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Adapun kelemahan sistem pengelolaan kurikulum melalui pendekatan sentralistik, yaitu yang pertama adalah sulit melakukan penyeragaman kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi intelektual, alam, budaya, maupun kemampuan ekonomi. Yang kedua yaitu ketidakadilan dalam menilai hasil atau prestasi belajar. Dalam prakteknya, kurikulum yang seragam biasanya penilaiannya juga dilakukan secara seragam pula, dalam arti kesamaan dalam segi yang dinilai, prosedur, alat penilaian, dan standar penilaian. Dan yang terakhir adalah penggunaan standar media penilaian yang sama terhadap semua sekolah di seluruh wilayah akan memberikan gambaran hasil yang beragam dan akan menunjukkan perbedaan yang ekstrim di antar daerah. Baik sekolah yang kebetulan mendapat nilai yang sangat baik, maka akan menimbulkan kecongkakan. Dan bagi sekolah yang mendapat nilai sangat jelek, maka akan menimbulkan sikap rendah diri di samping cemoohan dari sekolah-sekolah lain. Dari kami, mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.